Fitri nih ingin melaporkan akun-akun yang menyebarkan berita hoax. Abang sudah tugas ngomong gimana nih? Ya, memang saya telah berkomunikasi ya dengan Kak Fitri, Fitri Salhuteru ya, terkait keinginannya ya untuk melaporkan akun-akun yang diduga ya telah mencemarkan, telah membuat kegaduhan, telah membuat fitnah, bahkan ujaran kebencian ya. Jadi saya sudah mengidentifikasi ya, beberapa akun ya, yang eh, paling memenuhi, salah satunya adalah akun Miss Gosip seperti itu ya, karena dia dengan terang benderang, dengan jelas ya, bahkan sebut nama, mengatakan bahwa Fitri Sahuteru itu Markus alias maklar kasus ya. Bahkan bukan hanya itu, dia menerangkan bahwa dia juga tersangkut hutang akibat itu ya, 5 miliar dan gak mau bayar segala macam. Itu kan sesuatu yang menurut saya sangat merugikan gitu loh buat Kak Fitri ya, dengan dan keluarga juga ya. Dan selain itu juga banyak apa namanya, tuduhan-tuduhan lainnya ya dari akun-akun lainnya terkait nedol segala macam kan, itu kan nepos. Itu sudah orang umum tahu gitu loh bahwa itu ditujukan ke Fitri Sauteru. Itu bukan ungkapan yang baru yang bisa dimaafkan. Jadi itu bisa saja kita laporkan gitu. Orang yang memanggil dengan nepos pun bisa, karena pasti itu adalah diarahkan ke Fitri Sauteru, kecuali itu barang baru gitu loh kan, menyebutkan itu ya enggak. Ini kan tidak gitu, halayak umum jutaan orang udah tahu gitu loh nepos itu siapa. Makanya hati-hati nih buat pemegang akun gitu loh, siap-siap gitu. Bang, ini sudah keterlaluan bisa dibilang bang. Akhirnya Fitri kontak abang, obrolan apa bang terakhir? Oh Ngomong gimana bang? iya, ini sudah terlalu meresahkan ya, sudah terlalu melampaui batas ya. Sebenarnya Kak Fitri itu orang yang pemaaf, orang yang bijak, dan sebenarnya tidak mau melaporkan siapapun ya, kalau memang bahasa dan tuduhannya itu masih wajar istilahnya kan. Tapi kalau sudah apa namanya, berlebihan, itu akan kita tindak lanjuti ya, akan kita laporkan seperti itu. Terakhir Kak Fitri ngomong apa bang? Abang semalam atau kemarin-kemarin ada obrolan bang, kayaknya nih harus segera nih kita. Iya, betul. Beliau bahkan akan mempersiapkan waktu gitu loh, membuat laporan ya, termasuk laporan Miss Gosip itu akan kita laporkan di Polres Tangerang Selatan, dan itu eh, apa namanya, sudah Kapitri Mintra. Draftnya sudah disusun minggu depan pasti. Belum ya, bukan terkait laporan itu masih rahasia ya, kapan yang pasti akan kita laporkan. Memang masih disesuaikan waktunya ya, karena Kak Fitri juga masih sibuk kan seperti itu. Bang, selain akun Miss Gosip, siapa lagi bang yang akun-akun yang akan Kak Fitri tidak Ada beberapa akun yang sudah saya identifikasi ya, sekitar? kurang lebih sekitar 4 sampai 5 akun ya. Bisa jadi itu akan bertambah gitu loh. Tapi itu masih kita identifikasi sejauh mana ya, apakah unsurnya bisa terpenuhi terkait pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, terkait pencemaran ataupun penghinaan gitu. Nah, itu masih kita telaah ya. Tapi yang paling masuk akun itu ya, Miss Iya, Gosip itu ya. iya, miskopi sudah memenuhi unsurnya, itu sudah bisa dilaporkan tuh. Itu udah over ini tuh orang seperti itu. Bisa berarti sekitar 5 tahun bisa nggak? Ya bang. Undang-undang ITE itu ancaman 6 tahun ya. Itu dia itu bukan hanya mencemarkan orang ya, tapi mengumbar fitnah, bahkan mengujar ujaran kebencian dan sebagainya. Bang, bisa dibilang yang 4 atau kan 5 ya, berarti kan sekitar 4 atau itu bisa dibilang buzzernya dari yang mantan sahabatnya itu kah, atau ada indikasi nggak bang? Kak Fitri ngobrol sama bang kayaknya ini ada nggak indikasinya? Ya, yang pasti Buzzer-buzzernya. akunnya itu masih kita identifikasi ya, terlepas itu apakah dari sebelah, dari mana, kita belum pastikan itu. Makanya kita belum info ke publik gitu loh, karena masih kita pelajari ya, masih kita identifikasi seperti apa kan, karena di situ juga
pastinya ada yang membuat, ada yang menyebarkan. Siapa yang menyebarkan pertama itu masih kita selidiki. Nah, karena kan saat respon Kak Fitri yang di sana, kliniknya bilang dulu tidak menanggapi ibaratnya ocehan dari NM. Kok lama-lama ngeselin gitu kan Kak Fitri kan. Kayaknya lama-lama akan melaporkan mantan sahabat juga. Ada kemungkinan nanti kalau misalnya itu double ini ya. Ya, bisa jadi. Pokoknya siapapun itu, kalau memang sudah dianggap keterlaluan dan terlalu berlebihan dan menyerang istilahnya kehormatan dan harga diri Kak Fitri, ya, itu pasti akan kita lakukan langkah hukum ya. Jadi bersiap-siap aja ya, karena ini bagaimanapun kan sudah ada bukti. Contohnya seperti Yoke kan, akhirnya gara-gara mulutnya tidak dirawat, jempolnya tidak diatur. Kan Kak Fitri juga bilang kan dia dituduh bertemu dengan JPU, terus JPU diduga dari mantan sahabat itu ngomong pernyataannya itu kan berarti kan sudah keterlaluan juga bang. Dia Kak Fitri bilang ketemu orang juga nggak pernah, melihat orang juga nggak pernah. Nah, itu kan. Jadi siapapun yang mengungkapkan itu harus membuktikan. Bagaimana caranya membuktikan itu benar dan tidaknya harus dilaporkan. Biar dia membuktikan gitu omongannya itu gitu. Kalau dia tidak mampu membuktikan omongannya, ya artinya siap-siap saja gitu loh. Jadi ini kita tidak main-main ya gitu loh. Jadi kita akan melakukan langkah tegas ya terhadap akun atau siapapun itu yang telah mencemarkan nama baik Fitri Sayul-Teru dan keluarga. Nah, bicara mantan sahabatnya, abang sebagai presiden setuju gak sih bang Niki dituntut 11 tahun kurungan dan denda 2 miliar? Sebenarnya kalau tuntutan 11 tahun itu sejak awal saya sudah memprediksi, bahkan sudah membuat statement ya. Jadi perkiraan itu 11 sampai 12. Saya udah memprediksi itu. Bahkan vonis pun saya prediksi sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya enggak? Gitu loh. Itu vonisnya itu yang kita prediksikan. Tapi bagaimanapun itu kan sifatnya masih tuntutan, masih kesimpulan dari penyidik ya yang menyatakan bahwa salah satu yang memberatkan adalah perilaku terdakwa di pengadilan. Terdakwa hingga saat ini tidak mengakui adanya tindak pidana tersebut. Jadi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang memang dibuat oleh JPU. Makanya kita tunggu nanti bagaimana pledoi terdakwa ini nanti. Apakah istilahnya akan meringankan ataukah justru akan memberatkan gitu. Semua bergantung dari pledoi itu nanti seperti apa gitu kan. Bang, tapi di saksi ahli bahasa UIT mengatakan ini tidak ada kata pemerasan antara bukti chat Niki dan RG. Apa menilai seperti itu? Ya, kalau penilaian ahli kan tidak serta-merta gitu bisa diterima. Ini perkara harus ditelaah dari awal. Penyidik aja butuh istilahnya waktu berbulan-bulan kan gitu loh untuk mencari duduk perkara dan bukti-bukti terkait perkara ini. Kalau ahli kan hanya sepintas saja, jadi tidak mewakili, tidak memberikan efek, tapi memang akan diambil pertimbangannya itu oleh majelis hakim. Apa diambil, apa tidak, gitu. Sifatnya kan memberikan pendapat, gitulah. Semua kembali kepada majelis hakim. Mau nggak mengambil pendapat itu, gitu loh. Makanya nanti kita lihat putusannya seperti apa. Tapi bang, Niki masih merasa dia benar, tidak ada kata, dia nggak ada merasa meras, itu hanya bercandaan. Ini dia masih selalu menyangkal, ini gimana nanti bang? Ya itu kan sebenarnya menyangkal itu kan hak terdakwa. Artinya terdakwa memiliki keyakinan bahwa tidak bersalah. Tapi kan apakah keyakinan itu sama gitu loh dengan keyakinan majelis hakim maupun JPU? Kan tidak. Boleh masing-masing pihak memiliki keyakinan gitu loh. Apakah keyakinan itu nanti akan menyelamatkan dia atau tidak gitu loh. Makanya pada saatnya nanti pada saat pledoi nanti akan dilihat. Yang penting
kalau menurut saya memberikan masukan pada saat pledoi jangan justru memberikan pledoi yang sifatnya memberikan perlawanan gitu. Apalagi dibumbui, apa istilahnya dicampuri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar gitu loh kan. Seperti itu. Terakhir Bang, terkait denda 2M, Abang setuju atau harusnya lebih? Karena kan itu seharusnya TPPU kan bisa 10M. Kata gitu. Ya, kalau terkait TPPU tuntutan dari JPU itu udah normatif ya, termasuk juga dendanya, ya enggak, subsidiar 6 bulan itu gitu, sudah normatif itu. Gitu kalau menurut saya itu sudah hal yang lumrah gitu loh. Kalau memang TPPU itu terbukti. Ini kan belum terbukti juga, ya enggak, bisa saja nanti majelis hakim memutuskan bahwa pidana pemerasannya ada, TPPU-nya tidak ada kan. Berarti kan hukumannya bisa di bawah 5 kayak gitu, atau misalkan 5 kan, kayak begitu gitu. Jadi belum final. Tapi ada kemungkinan bebas dari hukum. Kalau bebas sih, kalau menurut saya sepertinya tidak, sulit, nggak ada. Ya, karena memang faktanya kejadian pasal 27 ayat 2 itu ada gitu kan, dan ada juga perpindahan uang seperti itu gitu loh, dan itu tidak mampu dijelaskan kenapa uang itu bisa ada sama dia, ya enggak, berdasarkan dia kan itu kesepakatan, itu endorse, padahal sejak awal kejadian pada saat itu dilaporkan itu adalah uang tutup mulut. Nanti di situ kan ada ketidaksesuaian gitu. Bang, terakhir sedikit lagi. Abang bisa nilai di bawah tadi bilang 7 ya, 7 tahun atau 8 tahun. Kalau lebih dari majelis hakim menuntut lebih dari 10 tahun, dia di luar tuntutan JPU, bisa kan? Oh bisa, majelis hakim bisa saja menuntut istilahnya terdakwa 15 tahun dengan keyakinan hakim. Pasti kan hakim memiliki dasar gitu loh, bahwa ini layak diberikan hukuman 15 tahun. Boleh. Dan denda bisa lebih juga. Bisa gitu. Semua kan kembali pada keyakinan hakim, karena ini kan memang maksimal tuntutannya kan 20 tahun.